Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riantoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mengenai poin-poin 1 sampai 8. Yang saya jelaskan ini adalah POS atau bisa disebut point of sale. Di sini ada sistem scope. Ini adalah contoh karyawan saya yang sedang menggunakan. Di sini ada project scope management process. Yang pertama ada plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, validate scope, and control scope. Di sini saya akan menjelaskan project scope management. Project scope management itu proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan dan berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Lalu proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Di sini ada plan scope management. Plan scope management itu adalah proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasikan, dan dikontrol. Lalu ada collect requirement. Proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder untuk tercapainya tujuan proyek. Ada define scope. Adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Lalu di sini ada create WBS, atau WBS bisa disebut dengan work breakdown structure. Adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Ini juga yang terakhir ada validate scope. Validate scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi, bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Lalu ini yang terakhir, Yang terakhir adalah control scope. Control scope itu untuk proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk, mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Lalu di sini saya menjelaskan tentang OR technologies. Di sini ada multi-platform service, ease of analysis, report, lalu ada customers management, inventory management, dan secure payment. Lalu juga ada functionalities. Yang pertama ada employee time clock, kedua ada layaway sales, yang ketiga ada cash in or out, yang keempat lookup resign sales, yang kelima ada stock and price lookup, dan yang enam save a sale, yang ketujuh open and close the day, yang ke-8 returns and refunds, dan yang 9 scannable barcode, 10 exit report, dan yang 11 adalah coupons promotion. Lalu ada WS system. Apa aja? Di sini juga ada save a time and money, get real time data and report, ada improve inventory management, ada run your business from anywhere.
Dan yang terakhir adalah increase customer loyalty. Lalu di sini ada apa? Ada project organizational organizational structure, yaitu sebuah proyek beroperasi dengan orang, proses dan teknologi dari suatu organisasi. Proyek ini memiliki dampak pada budaya, kebijakan, prosedur, dan aspek lain dari suatu organisasi. Struktur organisasi memiliki pengaruh besar pada pelaksanaan proyek. Struktur organisasi ini memutuskan sumber daya, metode komunikasi, dan aspek lain dari manajemen proyek. Lalu di sini ada infrastruktur misalnya. Akan ada perincian tentang peralatan apa yang tersedia untuk Anda gunakan di atas kapal, misalnya contoh komputer dan peralatan olahraga. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya. Misalnya, Anda akan memiliki daftar staf yang tersedia untuk membantu Anda dan akan ada toko untuk membeli barang. Dan yang ketiga, kapabilitas karyawan. Misalnya keahlian sumber daya manusia yang ada, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan khusus. Lalu sini saya akan menjelaskan rencana kerja proyek atau project work plan. Di sini ada transaksi dengan adanya perangkat lunak pembayaran dengan model point of sale. Para pengusaha bisa memanfaatkan kartu debit atau kredit saat konsumen melakukan pembayaran langsung pada saat transaksi. Yang kedua ada berbasis internet. Sistem pos yang berbasis internet itu biasa digunakan pada bisnis yang memiliki multi lokasi. Si pemilik bisa mengakses total harian pendapatan dari semua lokasi dari satu lokasi remote. Dan juga dia bisa mengetahui penjualan harian. Dan yang terakhir ada perangkat keras. Counter transaksi point of sale harus bisa mencetak salinan struk pembelian untuk konsumen, printer.matrix dan printer thermal. Itu tersedia untuk tujuan ini, namun printer thermal itu lebih mahal. Dan ada juga support and service. Yang pertama ini ada forward parts distribution, lalu ada break fix or swap, lalu ada installation, dan ada juga returns, repairs, part planning, procurement management, ada building wall call center, dan yang terakhir ada real time cash close reporting. Lalu yang terakhir ada pricing. Di sini pricing menjelaskan tentang adanya free version, lalu juga free trial, dan ada juga harga pricing yaitu $75. Dan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari tugas UAS ini. Walau ada kata-kata yang salah dan penjelasan kurang lengkap, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.